Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, adik santri, pemerintah Al-Quds, dan seluruh jemaah yang hadir berhormat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini di tengah rintik hujan tetap semangat kita dan masih ramai luar biasa. Tetap istiqomah dalam ngaji di rumah tahfidz Al-Quds. Jelas gak ini? Jelas ya? Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang malam Jumat yang lalu belum hadir, kita udah masuk ke hadis yang keempat, ya. Dan sudah sempat dibaca matan hadisnya kemarin tentang proses penciptaan manusia, betul ya? Sekarang kita masuk ke syarahnya yang halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dibahas. Saya ulang aja sedikit yang dari yang paling atas. Qauluhu wa huwa as-sadiqul masduq. Ya, hadis Nabi as-sadiqu al-masduqu. As-sadiq ay as-sadiqu fi qaulihi, ya. Yaitu yang selalu benar pada ucapannya. Kalau ngomong Nabi mesti selalu benar. Al-masduqu fi ma ya'tihi minal wahyi al-karim, yang juga dibenarkan dengan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kalau ngomong mesti benar, selalu benar. Terus tentang risalah dan kenabian Rasul itu, dan kenabian Muhammad itu juga dibenarkan atas wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quranul Karim. Qala ba'dul ulama makna qauluhu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya, ya. Ai annal maniyya yaqa'u fir rahimi mutafarriqan. Bahwa sperma itu pas waktu masuk ke dalam rahim, al-mani, ya, masuk ke dalam rahim itu terpecah-pecah, tercerai-berai, gitu. Ya, apa namanya? Berceceran. Karena muncrat kan maksudnya kan? Mancar. Fayajma'uhu Allah Ta'ala fi mahallil wilada. Kemudian Allah mengumpulkan yang terpecah-pecah, yang tercerai-berai tadi itu dalam tempat melahirkan. Maksudnya rahim besarnya. Terus ada mahallul wilada. Minar rahimi fi hadzal maddah. Dalam konteks ini, ya, yang terpisah-pisah itu ya dikumpulkan dalam rahim. Terus kemudian menjadi zigot. Menjadi zigot, ya, menjadi benih. Wa qad jaa'a an Ibnu Mas'ud fi tafsir dzalika. Sungguh telah datang penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud dalam menafsirkan atau dalam menjelaskan hadis di atas, ya. Inna nutfata idza waqa'at fir rahimi fa aradallahu ta'ala ay yakhluqa minha basharan tarat fi basharil mar'ati tahta kulli dhafarin wa sya'rin thumma tabqusu arba'ina lailatan. Ya, ketika beliau menjelaskan tentang hadis itu, kata Ibnu Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya nutfah itu, ya, air yang memancar itu, kalau dia jatuh di rahim, kemudian Allah menghendaki untuk menciptakan dari yang terpancar dari nutfah itu basyaron manusia, torot, dia akan menyebar, turun, menyebar,
fi basyaril mar'ati, dalam kulit perempuan, tahta kulli dhafarin, bahkan sampai ke bawah kuku, sampai ke bawah kuku, wa sya'rin, sampai ke rambut. Makanya kemudian kalau tes tes DNA ya, itu kan yang dipakai air liur, urin, air liur, termasuk juga rambut, betul enggak? Nah itu karena memang menyebar ke semua itu, sampai ke kulit dan lain sebagainya. Tsumma kusu arba'ina lailatan, kemudian dia di tempat itu tadi diam selama 40 hari. Tsumma tusiru daman fir rahimi fadzalika jam'uha. Kemudian setelah 40 hari dia menjadi segumpal, semacam atau sejenis segumpal darah yang tadi itu menempel di rahim. Fadzalika jam'uha, itulah proses pengumpulan dari nutfah itu. Nutfah yang menjadi segumpal darah, itulah kemudian disebut waktu dia dikatakan sebagai alaqah. Mari kita sudah bahas tentang makna alaqah. Alaqah itu apa maknanya kemarin? Maknanya 3 ya. Maknanya 3. Alaqah itu makna pertama segumpal darah, atau kata ulama kalau kemudian ada yang menggugat, nggak ada proses dalam embriologi proses segumpal darah. Pokoknya yang semisal dengan segumpal darah, sejenis segumpal darah, untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk yang hina, ya cuma berasal dari air yang kotor, terus kemudian dari segumpal darah. Masih hebatan kontanya Nabi Soleh. Kontanya Nabi Soleh keluar dari batu kan kemarin gitu ya. Jadi setelah 40 hari dia kemudian berubah menjadi summa qawluhu summa yursalu ilaihal malaku. Rahim itu atau makhluk yang sudah terbentuk dalam rahim itu, gitu ya, malaikat, yakni al malakul muwakkalu birrahimi, yaitu malaikat yang menjaga rahim. Malaikat tuh banyak macamnya, banyak jenisnya. Rahim juga ada yang jaga, yaitu malaikat. Jenggot ada yang jaga. Terus kiri kanan ada yang jaga. Semuanya ada penjaganya. Ada malaikat. Qauluhu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah ila akhir jumlah ya, ila akhir ya. Kalimat dan bahwa sesungguhnya ahadakum, setiap orang di antara kamu, ada seseorang di antara kamu yang ya'malu bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan ahli surga. Soleh lah pokoknya gitu ya. Amalan-amalan ahli surga itu dia kerjakan. Dia zahirul hadis, sesuai dengan zahirnya hadis. Sampai hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Itu sampai situ. Anna hadzal amila kana amaluhu sahihan. Maksudnya amal orang ini amalan yang baik, amalan yang soleh. Jadi ada orang yang hidupnya bagus, hidupnya soleh, amalannya juga amalan soleh, amalan ahli surga. Ya kayak santri Al-Quds lah gitu, amalannya ahli surga, ngaji. Yang lain cewekan, pacaran, dia ngaji. Nah, ya kan gitu kan? Ya. Oh iya. Awan kita bilangin sama busnya nanti. Ya. Jadi wa annahu qaraba minal jannah atau wa annahu qariba minal
minal jannah bisababi amali. Dan sesungguhnya dia qariban minal jannah, sampai dekat ke surga karena amal yang dia kerjakan. Bisababi amali. Hatta baqiya lahu ala duhuliha dhira'un, sampai tersisalah antara dia dengan surga itu hanya tinggal satu hasta. Jadi amalannya amalan bagus, udah deket lah, dikit lagi masuk surga namanya. Cuma belum mati gitu aja, sama belum kiamat, ya kira-kira gitu. Ya dengan amalan itu dekat banget sama surga. Ya tetap aja orang-orang soleh kalau belum kiamat ya belum masuk surga kan? Ya masih di suatu alam antara alam dunia dan alam akhirat, namanya alam barzakh. Ya artinya belum masuk surga. Alam masih di alam kita gini, cuma ada penghalang. Barzakh artinya penghalang, ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara dua air, jenis air laut dan air laut dan air tawar itu ada pembatas. Jadi meskipun nyatu air sungai itu masuk ke laut, itu ada pembatas, mesti ada yang air sungai tidak bisa membuat tawar air laut meskipun terus mengalir ke situ. Yang air laut juga nggak bisa mengasini, karena ada penghalang. Barzakhun la yabghiyan. Sampai ada penelitian orang yang nemukan sungai di dalam laut. Nah, kemarin ya ada sungai di dalam laut. Kok nggak kecampur? Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzakh itu apa namanya? Ada penghalang. Boyi. Jadi udah siap masuk surga dah. Oke, kira-kira gitu. Cuma belum meninggal, belum mati, sama belum kiamat. Tiba-tiba ya kata Rasul, wa inna ma mana'ahu min dzalika. Tapi kemudian ada yang menghalanginya. Mana'ahu min dzalika ay min dukhulil jannah. Ya, ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Apa itu? Sabiqul qadari. Apa? Ketetapan kadar yang telah ditetapkan dahulu. Jadi amal udah bagus gitu, tapi karena qadarnya dulu yang ditetapkan dulu pas waktu di dalam rahim itu ditetapkan dia di ujungnya enggak baik, ya. Alladzi yadhharu indal khatimati, yang nampak ketika akhir hayatnya, akhir hidupnya. Faidan al a'malu bis sawabiq. Ya. Jadi dia dicegah untuk masuk ke dalam surga karena ujungnya itu enggak husnul khotimah. Ujungnya malah su'ul khotimah. Malah udah bagus-bagus, begitu di ujung berubah karena takdir, ada ketetapan, ya, kemudian berubah malah beramal dengan amalan ahli neraka. Akhirnya dia masuk ke dalam. Faidan al-a'malu bis-sawabi, maka amal itu sebenarnya tergantung amalan yang telah lalu. Lakin akan tetapi lamma kanat as-sabiqah masturatun anna wal khatimatu zahiratun zahirah. Tapi dalam konteks orang yang tadi, yang contoh ini tadi, ada orang yang amalan terdahulunya bagus, tiba-tiba masturatun ditutupi, tertutup dengan amalan buruk. Wal khatimah, yang nampak justru malah amalan akhirnya yang buruk. Ja'a fil hadis innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya hanyalah yang menjadi penilaian itu
tentang amal seseorang itu adalah yang akhirnya, penutupnya. Jadi ada orang yang apa itu namanya bagus di awalnya, ujungnya jelek. Lah yang jeleknya itu yang parah banget, yang zahir, yang nampak itu yang jeleknya. Pokoknya main dari awal nyerang terus. Nah, sepak bola itu nyerang dari awal, tapi nggak gol. Tiba-tiba yang diserang terus selama 90 menit, menit ke 92 nggak sengaja gol. Ya yang menang yang nggak sengaja itu. Ya innamal a'malu bil khawatim. Ya kira-kira gitu. Ya, mau sehebat apa penguasaan bolanya, 85% penguasaan bolanya, ya kalau sama hasil skornya 0-0, tetap kata dia hasilnya imbang. Meskipun permainannya nggak imbang. Kira-kira gitu. Ya. Makanya ada utapan hadis innamal a'malu bil khawatim. Ya, akan tetapi yakni indana binisbati ila itla'ina fi ma'nal afsos wa fi ba'dil ahwal. Maksudnya yang innamal a'malu bil khawatim yang ujungnya drastis berubah itu hanya fi ma'nal ashos, hanya pada kondisi-kondisi khusus tertentu dan jarang. Ya, wa fi ba'dil ahwal, dan hanya pada sebagian kecil kan kasus. Ini jarang yang udah bagus gitu, barang udah tinggal finish gagal, itu jarang. Hal yang jarang di dalam konteks ini. Karena orang yang memang sudah terbentuk amalannya amalan soleh, ya, amalannya sudah beramal soleh, dan insya Allah ininya husnul khotimah. Tapi kan tidak sedikit cerita-cerita orang yang kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu yang kemudian di penghujungnya malah su'ul khotimah. Tidak sedikit, ya. Seperti kisahnya Barsisur. Ya, kisahnya Barsisur. Wow, ulama besar segala macam lah pokoknya. Ujung-ujungnya saya gak usah cerita karena habis waktunya dan bisa dibaca dan sering diceritakan. Ya, ujung-ujungnya semua tindakan kriminal dia lakukan. Ya, semua tindakan kriminal dia lakukan sampai yang terakhir dia apa? Membunuh ya belum seberapa. Terakhirnya apa? Dibisikin sama iblis pas mau dihukum, dibisikin sama setan. Ya kan dia minum khamar, ya dia memperkosa, ya dia bunuh. Ketangkap. Amalannya luar biasa, digoda sama setan, digoda sama iblis, tergoda semua tingkat semua perbuatan kriminal dia kerjain, ketangkep, pas sudah disalib, udah mau dihukum, datang lagi setan. Saya Tuhan kamu, kalau kamu sekarang mau minta tolong sama saya, kata iblis, kamu akan selamat. Minta tolong juga, ya udah kalau bisa minta tolong sama kamu, sama iblis itu. Saat itu juga goloknya sampai putus dalam keadaan musyrik. Ya kan semuanya. Ya itu yang salah satu contoh, tapi enggak banyak. Contoh satu-satu aja. Dan enggak usah banyak-banyak. Kayak kamu mau nyoba emang. Kali-kali kamu mau nyoba jajal aja. Ya kan gitu. Ya enggak usah banyak-banyak. Hanya menunjukkan bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi ini juga benar, artinya ada, tapi sangat jarang. Wa ammal hadisu, kecepatan enggak ini? Hah? Kecepatan ya? Oh ya. Karena hujannya tambah deras sih, jadi semangat saya. Ya udah, ya dilambatin. Wa ammal hadisu alladzi dzakarahu Muslimu fi sahihihi fil kitabil iman. Adapun hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya tentang dalam kitab iman, ya, dalam bab tentang iman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlin nar. Bahwa laki-laki atau seseorang yang ia beramal
dengan amalan ahli surga, fima yabdulin nas, tapi tujuannya untuk ditunjukkan kepada manusia. Dia amalannya amalan soleh, amalan ahli surga, tapi tujuannya biar orang lain lihat. Kata Rasul, wa huwa min ahlin nar, dia itu adalah ahli neraka. Kenapa begitu? Fa innahu lam yakun amaluhu sahihan fi nafsihi, karena sesungguhnya amalnya itu tidak menjadi amal yang soleh. Lam yakun amaluhu sahihan. Amalnya bukan amal yang sahih, bukan amal yang benar fi nafsihi, dalam jiwanya. Jadi dia beramal bukan untuk kebaikan. Wa innama kana riya'an wa sum'atan. Sesungguhnya amalnya karena riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya pengen diri. Apa itu sum'ah? Sum'ah pengen didengar. Saya pernah sampaikan di Masjid Fatimah, kalau subuh waktu itu pernah ya, ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ngaji sama kiainya, sama gurunya Syekh Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau bertanya tentang apa itu riya. Apa itu riya? Dijawab oleh Imam Fudail bin Iyad, ada ul amal li ajlin nas syirik wa tarkuhu li ajlin nas riya. Mengerjakan amal karena pengen dilihat orang lain syirik. Meninggalkan suatu amal perbuatan karena tidak ingin dilihat orang lain, riya. Ya. Saya sholat biar dilihat orang, syirik. Kenapa? Karena sholat saya dedikasikan untuk selain Allah. Saya sholat dalam hati saya mah di belakang aja lah. Nanti gak enak kalau diomongin orang, nanti dibilang alim, riya, malah riya, ya kan? Malah dalam hatinya, begitu kata Imam Fudail bin Iyad. Saya sedekahnya ngasih makan malam buat jamaah rumah tahfidz Al-Quds, biar dibilang dermawan, syirik. Saya mah ngasihnya tahu bunting aja lah, riya. Ya. Terus yang benar yang mana? Yang benar, saya sedekah 1 juta karena Allah, sedekah onde-onde tahu bunting juga tetap karena Allah. Itu namanya riya. Ya, sedekah itu amalan ahli jannah. Tapi kalau didedikasikan kepada selain Allah, menjadi amalan menjadikan orang yang beramal dengan amalan ahli jannah menjadi ahli nar. Jawab, Dik. Oh iya, nyalek, saya mau nyalek. Terus biar dipilih, ngasih duit. Apa itu? Apa itu? Syirik. Saya mau nyalek, nggak mau ngasih duit lah, nanti dibilangin apa gitu, riya. Jadi kalau mau ngasih aja, nggak perkara nyalek, nggak perkara pengen dicoblos. Dia ngasih aja, nggak ngasih juga nggak apa-apa, ya kan gitu kan? Lah ya itu dia makanya ngasihnya pas nyalek, dia tergantung. Kita sih nggak nerima kalau kita sih yang nggak nerima keburukan dari riya yang dia kerjain. Ya, kita mah terima ambal aja, terima karpet. Ya, dan kita masjid, rumah tahfidz, anak yatim itu nggak butuh ikhlas orang yang ngasih. Ya nggak, kita tuh butuh banyaknya. Lo ya tuh apa ngasih ke kita rumah tahfidz, saya ikhlas, ngasihnya 2.000, lo bakal lapar nanti ngasih 2.000. Nggak perlu. Kami mah ngasihnya 2 juta, kamu nggak ikhlas nggak apa-apa. Ya nggak? Iya, nggak ikhlas nggak apa-apa. Yang penting ngasihnya 2 juta gitu. Karena yang butuh ikhlas adalah yang ngasih. Yang butuh ikhlas itu yang beramal. Ya nggak? Iya. Begitu aja. Jadi kalau ya Pak mohon saya ikhlasnya, salah. Pak mohon sedekah saya ikhlasnya, salah.
Pak mohon sedekah sebanyak-banyaknya. Iya kan? Pak mohon sedekah sebanyak-banyaknya. Ya ikhlas urusan Bapak sama Allah. Iya kan? Ikhlas urusan yang ngasih sama. Tapi tentu yang paling bagus adalah yang banyak ikhlas. Supaya yang kita terima enak, nggak ada belakangnya kan, nggak ada ujungnya, nggak ada embel-embelnya, nggak bakal ditarik lagi karpetnya. Iya kan gitu kan? Yang ngasih juga dapat pahala. Tentu kan gitu. Ya, yang ngasih dapat pahala. Yang nerima enak, yang nerima anteng. Kan ngedumel juga, dikasih ambal, kan ada yang nyalek, dikasih ambal, udah dipakai, pas kebetulan habis mulut dan rada kotor, udah di laundry, baru di laundry gagal calegnya, diambil lagi, kan kesel juga. Habis duit buat laundry aja, kalau tahu bakalannya udah tarik lagi, nggak saya laundry ya, gitu. Di laundry, akhirnya ngedumel juga. Makanya yang benar ngasihnya iya yang banyak, yang fayustafadu min dzalikal hadisi, ya, maka dapat diambil faidah, dapat diambil pelajaran dari hadis di atas bahwa hendaknya tarkul iltifati ilal a'mal warrukuni ilaiha. Hendaknya kita meninggalkan untuk mendedikasikan amal-amal atau aktivitas-aktivitas kita ilaiha kepada tujuan riya dan sum'ah. Jangan sampai amalan yang kita lakukan itu ada unsur riya dan sum'ah. Ya. Dalam Quran dikatakan bagaimana itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Apa sih yang membatalkan itu? Manni wal adha. Siapa orang itu? Alladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang membatalkan sedekahnya itu adalah orang yang dia membantu orang lain, dia menafkahkan sebagian hartanya kepada orang lain, tapi ada unsur ria'an nas, tujuan pengen dilihat itu sebagai sebuah kebaikan. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka orang yang seperti itu dianggap tidak beriman kepada Allah dan hari akhir karena amalnya didedikasikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu perumpamaannya famasaluhu kamatsali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salidan. Seperti batu yang di atasnya ada tanah, terus kemudian turun hujan deras, angin kenceng, badai, hilang semua. Fatarakahu salda, bersih seperti tidak pernah ada sesuatu di atas. Nah gitu ya. Allahu la yahdil qaumal kafirin. Itu ininya. Jadi aktivitas-aktivitas amalan-amalan kebaikan jangan sampai didedikasikan kepada selain ya, kita berlindung kepada Allah supaya enggak riya. Saya ini juga ngajar ini jangan dikira Pak, belum tentu juga nih, jangan-jangan ada riyanya. Cuma saya kan nggak ngomong aja. Jangan-jangan ini ada riyanya. Oleh karenanya kita tetap berlindung pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjerumus kepada itu. Jangan-jangan punya niat yang lain, jangan-jangan pengen mengakuisisi rumah kafe misalnya, kan ada aja unsur-unsur lain. Mumpung kiainya nggak ada. Kalau ada kiainya dikudeta saya sekarang. Turun gitu. Terus harusnya seperti apa? Wa ta'wilu ala karomillahi ta'ala wa rahmati. Akan tetapi hendaknya semua amal yang kita lakukan itu semua didedikasikan atas dasar kemuliaan Allah dan rahmat Allah. Saya sedekah, saya nolong orang, saya bantu orang, saya ngajar, itu karena Allah menurunkan kemuliaan dan rahmatnya. Kalau bukan karena rahmat Allah, tentu saya nggak bisa ada di sini.
adanya saya di sini tentu tidak bisa melakukan taklim kalau bukan rahmat Allah yang diturunkan kepada semua yang hadir. Untuk apa saya cuap-cuap sendiri di sini? Ya kan gitu kan? Saya semangat di sana. Alhamdulillah Allah turunkan kemuliaan dan rahmatnya kepada saya. Kemudian punya kesempatan untuk ngaji di Al-Quds. Nyampe sini kosong, mesti pulang. Iya kan? Ya mesti pulang. Ya, kenapa? Karena ada yang nggak ada ininya gitu. Makanya keberadaan kita, kehadiran kita di sini bukan karena dia, bukan karena takut sama Kiai Lukman nggak hadir nanti dimarahin, bukan karena pengen ngarepin bubur kacang hijau atau bakso atau ini, bukan. Kehadiran kita di sini semata-mata karena kemuliaan, karomullah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu patut dan wajib disyukuri. Kita masih termasuk orang hamba Allah yang diberi karunia itu. Dan kita harus bergembira tentang itu. Kata Allah, ya, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bahwa atas dasar karunia dan rahmat Allah lah, ya, kita semua mendapatkan kebaikan. Fabidzalika falyafrahu. Atas dasar rahmat dan karunia dari Allah itu hendaknya kita bergembira. Ya, makanya seru-seruan aja kan juga gitu. Yang penting ya senang-senangan aja lah. Bentuk kegembiraan kita atas rahmat dan karunia dari Allah. Wa qawluhu qabla dzalik. Ya, terus ada ungkapan sebelumnya apa itu? Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya, hadisnya gitu ya. Dan kemudian ditetapkan kepadanya 4 ketetapan, 4 kalimat. Apa? Bikat birizkihi wa ajalihi. Yang pertama dengan menetapkan rezeki dan ajalnya. Betul ya? Wa huwa bil ba'i al muwahhadati fi awwalihi alal badali min arba'i kalimat. Maksudnya bi itu menjadi badal dari kalimat bi arba'i kalimatin. Yang pertama bikat biris. Jadi bi dalam konteks itu sama fungsinya sebagai badal atau pengganti dari ba yang sebelumnya tuh, yang bi arba'ati kalimat. Misalnya gini, kalimat saya gini, saya hadir di tempat ini dengan membawa, atau saya hadir ke tempat ini bersama 3 orang, misalnya gitu ya. Yang pertama bersama anak saya yang paling tua. Nah, bersama anak saya itu maksudnya bersama yang menjadi pengganti dari bersama 3 orang yang tadi. Contohnya gitu ya. Namanya badal. Ya, dalam ilmu nahwu disebut dengan badal. Badal ada beberapa macam, tanya sama Pak Deta itu. Ya, badal ma'lim mikul, badal mutawfiq, badal mulak dan sebagainya. Wa qawluhu saqiyun am sa'idun marfu'un. Kalimat saqiyun dan sa'idun dibaca rafa. Walaupun yang tadi bi arba'i kalimatin, ya, yang ini enggak saqiyun wa sa'idin, tapi saqiyun wa sa'idun. Kenapa dibaca saqiyun wa sa'idun? Li'annahu khabaru mubtada'in mahdhufin, karena dia menduduki posisi khobar mubtada yang mahdzuf. Mau khobar yang mubtadanya dibuang. Takdiruhu asalnya wa huwa saqiyun au sa'idun. Ya, mubtadanya wa huwa, lafaz wa huwa menjadi mubtada. Saqiyun dan sa'idun khobar. Tapi dalam lafaz ini kalimat mubtada yang wa huwanya enggak ditulis. Makanya disebut mubtada mahdhuf. Paham enggak? Paham gak? Ya kan kita gak ngaji nahwu ya. Pokoknya gitu. Dia nahwunya sama Pak Tahir. Yang ini bagian nyoretnya aja. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa walladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah ila qaulihi fa ya'malu bi ahlin nar fayadkhuluha al muradu
bahwa kalimat itu udah ada itu ya, bahwa kalimat dan demi yang tiada ada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang di antara kamu beramal dengan amalan ahli jannah sampai kalimat akhir, dan maka kemudian dia beramal dengan, maka ada orang yang beramal dengan amalan ahli nar dan masuk ke dalamnya. Al murad maksudnya adalah anna hadza qad yaqa'u fi nadirin minan nas. Yang contoh seperti ini, ada orang yang amalannya amalan ahli surga, pas sudah tinggal di ujung, udah sedikit lagi, terus dia beramal dengan amalan ahli neraka, itu terjadi hanya dalam konteks yang jarang sekali. Nadir artinya jarang. Nadirin minan nas, jarang sekali terjadi pada manusia. La annahu ghalibun fihi, bukan dalam konteks yang banyak, enggak sering lah gitu. Jadi jarang banget. Ya salah satunya aja tadi contohnya. Lainnya jarang. Ada yang bisa ngasih contoh kayak gitu? Yang bagus gitu, ujungnya terus itu ada enggak? Susah kan nyarinya? Ya artinya jarang, tapi ada. Ya, tapi ada. Ini menunjukkan, hadis ini, kalimat ini untuk menunjukkan bahwa begitulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang takdir itu tidak ada yang tahu apa yang akan, dan itu semua menjadi rahasia Allah. Wa dzalika min lutfillahi subhanahu wa sa'atan wa dzalika min lutfillahi subhanahu wus'atan wa rahmatahu. Dan hal itu merupakan bagian dari lutfillah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Wa wus'ata rahmatih. Wa wus'ata rahmatih. Dan keluasan dari rahmat Allah. Jadi karena kelembutan Allah dan luasnya rahmat, maka hal itu terjadi. Fa inna inqilaba an-nasi minasyarri ilal khairi katsirun. Maka sesungguhnya kasus berubahnya manusia atau berbaliknya manusia dari aktivitas buruk kepada aktivitas baik itu banyak kasusnya. Kan contohnya dua, ada orang amalannya dari tengah amalannya amalan ahli jannah, udah tinggal sehasta lagi beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian masuk neraka. Nanti contoh di bawahnya kan ada orang yang amalannya jelek terus, amalannya amalan ahli neraka terus, udah tinggal sehasta lagi masuk ke neraka. Ya, pas ujungnya beramal dengan amal. Kalau yang kayak gini banyak. Jadi orang yang amalannya berubah dari buruk kepada kebaikan itu banyak kasusnya. Ya, banyak contohnya. Mudah-mudahan kita kalau nggak bisa bagus semua, ya paling nggak yang inilah gitu. Kalaupun sempat jelek, paling nggak nanti di ujungnya bagus gitu. Kalau sekiranya nggak bisa dari awal, ya memang udah bagus. Wa amma inqilabuhum minal khairi ila syarri fa fi ghayatin nudur. Tapi kalau berubahnya orang dari udah baik tiba-tiba di ujungnya jadi buruk, itu kasus yang sangat jarang. Ya fi ghayatin nuduri, kasus yang sangat jarang. Ya. Walillahil hamdu wal mannatu ala dzalik. Dan segala puji dan bagi Allah, segala puji dan segala karunia atas itu semua. Jadi kita menjadi baik, kita dari buruk menjadi baik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dari baik kemudian menjadi buruk, Allah Subhanahu wa taala
Maha tahu. Dan itulah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Tapi tidak boleh, maka takdir itu harus dikawal dengan syariat. Harus dikawal dengan syariat. Syariat inilah yang menunjukkan amalannya baik apa amalannya buruk. Karena nggak ada yang tahu satupun selain Allah. Semuanya udah ditulis semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang masalah takdir ya mungkin ulama banyak sekali menjelaskan. Tapi di saat ketika ulama menjelaskan tentang takdir, ya, itu mesti dua. Ada yang pembahasannya mesti dua. Yang pertama dia bernuansa positif, yang kedua bernuansa negatif. Dan ketika khitab tentang takdir itu mesti hadisnya itu mesti dua macam. Ya, satu memang nyuruh untuk dijelaskan sebagai bagian dari disiplin ilmu pengetahuan, ya. Tapi dalam konteks yang lain, ya, kata Nabi, ya, idza dzukira ashabi fa'amsiku, idza dzukira an-nujum fa'amsiku, wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Kalau ada orang lagi ngomongin tentang sahabat-sahabat Nabi, tentang keburukan Nabi, cukup berhenti, jangan ikutan. Kalau ada orang yang ngomongin tentang nujum, tentang astrologi, oh ini kalau zodiaknya ini nanti ininya begini. Kalau Scorpion itu orangnya paham siku, berhenti. Ini orang kalau kamu ininya apa? Zodiaknya apa? Cancer itu kan nyapit, gitu kan? Ini orangnya misalnya gitu. Itu kalau ada orang ngomongin kayak gitu, paham siku. Ini kita kalau nggak hajatannya, kalau mau hajatan jangan bulan ini. Kalau bulan ini bulannya panas, nanti kena. Nah, itu namanya nujum. Kalau ada orang ngomongin itu, paham siku, berhenti, jangan ikutan. Termasuk faida dzukirul qadar, kalau tentang ada orang membicarakan tentang qadar, tentang takdir dan sebagainya, paham siku. Cukup, tidak usah ikut-ikutan. Ya gitu ya. Jadi qadar itu perlu dibahas dalam konteks untuk menjelaskan kedudukannya dalam Al-Qur'an, dalam Islam, tapi pada saat yang sama juga qadar itu menjadi rahasia Allah, ya, dan tidak perlu menjadi pembahasan yang panjang bagi kita. Jadi kalau pertanyaannya untuk mengetahui seperti apa sih teori agama tentang qadar, oke. Tapi kalau ini qadar apa bukan? Saya ini kalau memang udah rezeki saya udah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, saya nggak kerja juga mesti dapat duit. Nah itu namanya apa itu namanya? Mengatasnamakan Allah atas takdir atau atas amalan dia yang atas takdir yang tidak dikawal dengan syariat. Itu nggak boleh. Kata Imam Hasan, ya, barang siapa yang menisbatkan dosanya itu karena takdir Allah, ya, faqad fajaro, sungguh dia sudah berbuat lacur, ya, sudah berbuat kriminal, ya, brengsek banget, ya kan gitu, kira-kira gitu. Kamu nggak sholat kok, yang disalahin Allah. Kok kamu nggak sholat? Ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu zina, memang udah takdirnya Allah kayak gitu. Saya bisa apa? Wah, brengsek, ya kan gitu kan ya? Ya, yang nggak sholat dia, yang zina dia, kok malah Allah yang dibawa. Allah mesti Allah tahu itu, gitu. Dan tidak ada yang tahu, maka tidak boleh menisbatkan itu. Maka kawallah takdir itu dengan syariat, gitu ya. Jadi kalau lapar ya takdirnya syariatnya makan. Saya kalau memang udah takdir dari Allah, insya Allah tahu bunting yang ada di situ masuk sendiri ke mulut saya. Aku kenyang sendiri kalau memang udah takdirnya. Itu nggak ngawal dengan syariat. Ya gitu ya. Gak usah banyak-banyak. Apalagi nanya nanti jodoh saya berapa, nggak usah. Ya pokoknya ya pengen cari jodoh ya apa? Nyari. Ya kalau pengen punya jodoh ya nikah. Karena kalau cuma pacar kan belum tentu jadi jodoh tuh. Iya enggak? Ya enggak? Jodoh siapa? Jodoh saya siapa? Nyari. Nikah. Nyari, jodoh kok dicari. Ya jodoh ya nih nikah. Karena kalau belum nikah ya belum jadi jodoh. Ya enggak, Man?
Iya. Nyari yang mau dinikahin ya. Tapi kalau udah dapet tapi nggak dinikahin ya nggak jadi ya. Jawabannya belum pasti. Tunggu saya selesai kuliah ya bang, gitu ya. Masuk Tamrin, jangan di luar aja. Wa huwa tajawuz, dan itu merupakan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu inna rahmati sabaqat ghadabi. Kalimat sesungguhnya rahmatku itu mendahului atau selalu mengalahkan amarahku. Wa fi riwayatin taghlubu ghadabi, ya, riwayat lain dengan kalimat taghlubu ghadabi. Wa fi hadzal hadis isbatul qadar kama huwa madhabu ahli sunnah. Nah, sampai di situ dulu. Kalimat inna rahmati sabaqat ghadabi dalam riwayat lain menggunakan kalimat taghlubu ghadabi, bahwa sesungguhnya Allah itu ya maha luas rahmatnya. Maka tidak boleh kalau kita kemudian beranggapan bahwa Allah itu selalu disifati maha marah, misalnya maha menyiksa dan lain sebagainya. Enggak boleh. Karena sesungguhnya kata Allah, justru rahmat Allah itu selalu mendominasi dari murkanya. Dan kita harus betul-betul percaya ya dan yakin bahwa Allah akan senantiasa memberikan rahmatnya kepada hamba-hamba. Nah, itu harus pede. Ya. Kalimat-kalimat di Quran itu menjelaskan ketika Allah mau mengazab itu potensi, ya, dalam bentuk potensi. Artinya begini, Allah sangat mampu dan kuasa untuk memberikan siksa. Misalnya inna rabbaka sari'ul iqab. Ya. Sesungguhnya Allah itu siksanya sangat cepat. Itu maksudnya Allah itu mampu untuk memberikan siksa. Tapi kan belum diturunin siksanya. Kamu kalau nggak kayak gitu, awas loh, tak siksa. Kan belum tentu disiksa itu, karena saya bisa loh turunkan siksa ke kamu. Saya kata Allah sangat kuasa untuk memberikan siksa. Tapi kan nggak langsung disiksa. Berbeda dengan ketika Allah mau mengungkapkan kalimat bahwa Allah itu maha rahmat. Rahmat Allah itu luas. Itu pakai sigot al-jamid dengan kalimat yang pasti. Misalnya wasi'at rahmati kulla syai'. Ya. Misalnya kalimat inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik itu rahmat Allah sangat dekat. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Itu kan udah pasti ya. Maka kita ini kan sesuatu, termasuk bagian dari segala sesuatu itu. Maka rahmat Allah tentu meliputi kita. Tapi kalau ketika Allah mau disifati dengan ungkapan-ungkapan yang Allah maha murka, maha memberi siksa dan sebagainya, itu sifatnya potensi, sifatnya hanya memberikan shock terapi lah gitu. Ya awas loh kalau kamu nggak sholat, kira-kira gitu. Tapi artinya belum langsung disiksa. Tapi kalau ketika wes tenang aja, semuanya sudah saya jamin rizkinya, kan gitu kan. Nah itu dengan kalimat yang pasti dan jelas serta konkret. Maka kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Wala taqnutu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Wala tayasu mir rahillah. Innahu la yasu mir rahillah illal qaumul Guslubnya nggak ada, jadi nggak nyambung. Biasanya guslub yang nyambungin. Wala tayasu mir rahillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yasu mir rahillah illal qaumul
kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang-orang kafir. Gak boleh putus asa. Ya, saya sudah pernah cerita bab roja, ya, bab roja dalam penutup kitab Ihya Ulumuddin itu ada pas waktu bab roja, ya ada 2 orang yang udah disiksa lama di neraka, udah cerita ya, dipanggil sama Allah sini, panggil. Yang satu ditanya, kamu gimana? Enak gak di neraka? Gak enak ya. Itu tadi ya di survei, maksudnya apa di polling, apa di monitoring dan apa di wawancara, interview. Nah, itu apa mantan kriminal narapidana di neraka, ya dipanggil ya sama Allah, dipanggil sini, 2 orang dipanggil. Yang satu ditanya, kamu gimana? Enak gak di neraka? Gak enak ya Allah. Ya sudah kalau gitu kamu balik lagi ke neraka. Kata Allah. Wah langsung dia balik, lari cepat-cepat masuk neraka. Nanti. Kenapa kamu keburu-buru? Kata itu, kamu kayaknya seneng banget kamu balik lagi ke neraka. Apa jawab dia? Katanya, saya ini sudah kapok ya Allah. Dulu engkau suruh untuk sholat, saya malas. Engkau suruh untuk segera buat perbaikan, saya malas-malas, saya lelet-lelet. Sekarang udah kapok. Sekarang engkau perintah, siap 86 komandan. Saya buru-buru. Oh gitu ya udah. Masuk surga, masuk surga. Ya gara-gara semangat. Wah ya udahlah, dulu saya waktu di dunia disuruh sholat males, sekarang disuruh balik ke neraka, sergap langsung. Bos, akhirnya masuk surga. Yang satunya, kamu di mana? Enak nggak masuk di dalam neraka? Nggak enak ya Allah. Ya sudah, kamu masuk lagi ke dalam neraka. Nengok ke Allah, jalan pelan, tengok lagi. Loh kenapa kamu tengok-tengok? Ya Allah, kirain saya mau udah pede-pede diangkat dari neraka, pengen dimasukin ke surga. Cuma mau ditanya kayak gitu doang, katanya gitu. Ya Allah, tega banget. Oh gitu. Ya, saya berharapnya kalau udah dipanggil nih udahlah, kita kira-kira ya masuknya ke dalam surga. Ternyata cuma ditanyain kayak gitu dong. Ya sudah kalau gitu kamu masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga. Itu bab roja kan kayak gitu. Artinya bahwa tidak pernah putus rahmat Allah kepada hamba. Deal. Wa fi hadzal hadisi isbatul qadar. Hadis ini menetapkan atau membahas tentang qadar. Kama huwa madzhabu ahli sunnah, sebagaimana tentang qadar ini merupakan bagian dari mazhab ahlu sunnah. Wa inna jami'il waqi'ati biqada'illahi ta'ala wa qadarihi khairuha wa syarruha naf'uha wa darruha. Sesungguhnya semua kejadian yang ada di alam semesta ini karena atau atas dasar qada atau ketetapan dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang baik ya, maupun yang buruk. Yang bermanfaat maupun yang mendatangkan mudarat. Semuanya atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya atau tidak dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang Allah lakukan, wa hum yus'alun, akan tetapi yang dimintakan pertanggungjawaban, yang ditanya adalah mereka manusia. Allah ya terserah Allah, kersanya Allah mau ngapain. Kita yang dimintai pertanggungjawaban. Wala i'tiradu alaihi fi mulki. Tidak ada yang memalingkan Allah dari dalam hal kekuasaannya. Yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah itu berbuat sekehendaknya pada kerajaan kekuasaan Allah. Ya terserah Allah, kita semua ada bagian dari mulki, bagian dari kerajaan dan kekuasaan. Qala Imam As-Sam'ani, sabilu ma'rifati hadzal bab at-taufiq minal kitab wa sunnah dunna makhaddil qiyas wa mujarradil uqul. Kata Imam Sam'ani, metode untuk mengetahui bab ini tentang masalah qada ini adalah at-taufiq, dengan mengikuti petunjuk yang ada dari Alkitab dan As-Sunnah, dari Al-Quran dan Hadis.
Duna makhaddil qiyas wa mujarradil uqul. Tidak hanya semata-mata mengandalkan kepada qiyas dan pemikiran, tidak hanya mengandalkan kepada akal, ya. Intelligence, tapi lebih mengikuti petunjuk yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Faman adula anit taufiq minhu dhalla wa tahu fi majalil hayrah. Barang siapa yang berpaling, ya, melenceng dari mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah, maka dia dhalla akan tersesat. Wa tahu fi majalil hayrah, dan akan terjatuh pada jurang kebingungan. Bingung. Ada yang suka bertanya tentang jodoh. Jodoh ini sebenarnya yang ada orang nikah, cerai, nikah lagi, cerai, balik lagi sama itu, sebenarnya jodoh dia itu yang mana sih? Oh, bingung sendiri. Ada kan yang kayak gitu kan? Jadi dia istrinya yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga, apa empat-empatnya, apa mau gimana? Kayak gitu dia bingungin. Padahal istri dia bukan, ngasih nafkah bukan sama istri orang. Ya kan gitu. Ada orang sampai bingung. Maka kemudian seperti apa solusinya? Solusinya ikuti petunjuk yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Apa petunjuk dalam Quran? Bahwa tidaklah segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini, yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang, bahkan gugurnya daun, itu semua hanya karena atas dasar pengetahuan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, nanti, sesaat yang akan datang. Dalam Quran dikatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok, dan tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi rahasia Allah pada zatnya sendiri. Walam yablu syafa'an nafsi wala yasilu ila ma yatma'innu bihi al-qalbu. Orang yang tidak mengikuti taufik itu, dia tidak akan sampai pada obat hati, obat penenang hati. Hatinya pasti gundah terus, ya. Dan tidak sampai kepada ma yatma'innu bihil qalbu, sesuatu yang dapat menenangkan hati. Pokoknya hatinya nggak tenang, dia selalu gelisah. Wah, pokoknya udah mikirin terus seperti itu. Maka cara yang terbaik adalah mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka takdir sekali lagi harus dikawal dengan syariat. Ya, karena Al-Quran dan Sunnah menunjukkan itu, mengajarkan kepada kita untuk mengawal amalan kita dengan syariat. Itu jam mati ya? Gitu. Gitu terus, nggak nambah-nambah. Tapi yang mumpung ini juga dikit lagi dulu. Li'annal qadara sirrun min asrarillahi ta'ala. Karena qadar itu merupakan salah satu dari rahasia-rahasia Allah. Duribat dunahul astaru wa ikhtassa subhanahu bihi wa hajabahu an uqulil khalq wa ma'arifihim lamma alimahu minal hikmah. Yang rahasia itu oleh Allah ditutupi, ya, kepada selain Allah. Wa ikhtassa subhanahu bihi, dan khusus hanya Allah saja yang tahu tentang takdir. Wa hajabahu anil uqulil khalq, dan Allah menutup hijab, ya. Hijab itu apa? Menutup, ya. Allah menutup akses kepada makhluk-makhluknya. Jadi nggak ada yang tahu tentang takdir. Cukup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta malaikat tidak tahu. Kalaupun malaikat itu ngasih bocoran, itu karena perintah Allah untuk ngasih bocoran kepada Rasul. Bukan karena dia punya akses untuk buka file. Nggak bisa, dia malaikat nggak punya akses. Sirrun min asraril, mutlak hanya Allah saja yang.
wa ma'arifuhum lima 'alimahu minal hikmah. Ya. Tertutup dari aktivitas untuk mengetahui tentang, kalaupun ada yang tahu itu bagian dari pelajaran Allah kepada orang tersebut. Ya. Ada kan yang Allah ajarkan tentang apa yang akan terjadi nanti kan ada sih. Nabi Khidir misalnya, ya kan ya, Nabi Khidir misalnya itu kan memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wa ma'arifahum lima 'alimahu minal hikmah. Kecuali ada orang yang tahu, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang apa yang akan terjadi akan datang atas dasar lima 'alimahu minal hikmah, orang yang diajarkan oleh Allah kepadanya hikmah. Di antaranya di Quran itu Nabi Khidir. Begitu itu kan diberi akses oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, panjang cerita Nabi Khidir. Singkatnya aja lah. Nabi Khidir itu kan salah satu profil yang nabi gitu ya. Bukan rasul, tapi kemudian menjadi gurunya nabi dan rasul. Gitu ya. Profil nabi, bukan rasul, nabi tok, tapi menjadi guru hikmah bagi seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Musa. Jadi suatu ketika setelah Nabi Musa itu mengalahkan Firaun, mengalahkan Haman, mengalahkan Korun, mengalahkan Samiri, ya Bani Israel udah masuk Islam semua lah, katakanlah begitu. Ya, terus beliau selesai khutbah, ada yang tanya, ada yang bilang nanya sama beliau, ya. Ada nggak orang ya yang lebih pinter dari kamu Musa di dunia ini? Ada nggak orang yang lebih pinter dari kamu lebih pinter dari kamu di dunia ini? Kata Nabi Musa, kayaknya nggak ada deh. Kira-kira kayaknya nggak ada deh. Terus Allah kemudian pengen ngajar kepada Nabi Musa. Padahal orang itu benar nanyanya di dunia, di bumi. Ya benar, waktu itu yang paling pintar ya Nabi Musa. Tapi Allah agak kurang, kata ulama tafsir, Allah apa ya bahasanya, agak kurang serak dengan jawaban itu. Kenapa? Karena tidak menisbatkan Allah tentang pengetahuan. Mungkin kalau kita mah ya sebelum jawab itu wallahu a'lam gitu. Tapi ya kira-kira gitu ya. Tapi kemudian ya kayaknya nggak ada deh. Ya saya lah yang paling terakhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Musa, Musa, ada yang lebih pintar dari kamu. Oh penasaran Nabi Musa mau pinter. Nabi Musa kan memang pinter. Penasaran, dibilangin ada yang lebih pinter. Siapa? Temuin aja orang begini. Di Quran tuh ada tuh, ya. Kisah Nabi Musa dalam surat Al-Qasas kalau nggak salah. Singkat cerita ketemu Nabi Khidir, karena waktunya udah panjang, nanti kapan waktunya pendek kapan-kapan. Singkat cerita ketemu Nabi Khidir, sampai ketemu Nabi Khidir, ya itu aktivitasnya 3 ya. Dikasih 3 jurus langsung keok 3-3-nya. Sudah keok dari jurus pertama. Ya kan gitu ya. Masuk satu kampung, udah ditolong nyebrang naik perahu, ya. Betul nyampe di perahu, udah selesai ditolong, perahunya dibolongin. Nabi Musa protes. Padahal udah deal-dealan sejak awal. Oke, kamu ikut saya, tapi jangan banyak tanya, ya. Jangan banyak tanya, aja protes. Begitu selesai udah ditolongin, udah nyebrang, dibolongin kapal. Protes. Nabi Musa wong pinter, nggak masuk akal, udah ditolong, malah kapal orang dibolongin. Kan udah tak omong jangan nanya, kamu malah nanya. Gitu kan? Oh iya sorry maaf. Ya enggak, nanti saya gak bakal nanya lagi. Namanya juga lupa, kan baru jurus pertama. Ya udah, jalan lagi. Ketemu di jalan sama anak kecil, dicekek sama Nabi begitu, pelintir lehernya, mati anaknya. Aku tahu nafsan zakiyah. Oh piye mau mas, kok ada anak kecil nggak salah nggak apa-apa dibunuh. Loh, tadi udah deal lo nggak nanya, masih nanya lagi. Oh iya lali mas. Akhirnya jalan lagi. Sampai satu kampung ada rumah yang ininya udah rubuh nih, dindingnya udah rubuh. Ya, terus kata Nabi Khidir, yuk kita bantuin kerja sama 1 minggu hilang 14 hari, negain lagi dinding yang roboh itu. Udah selesai kata Nabi, udah selesai, yuk kita berangkat pergi lagi. Kaget, iskal. Wajarlah kita minta upah, nggak ketak nasi bungkus tahu untuk bekal jalan. Ini enggak, ya. Kita harusnya ada sesuatu lah yang kita minta, kata Nabi Musa. Akhirnya
Hada firaqu baini wa baina. Ini akhir dari kebersamaan kita. Ya. Kamu sudah melanggar 3 kali dealan kita di awal tadi. Tapi sebelum berpisah akan saya kasih tahu bahwa Allah memberikan informasi hikmah pengajaran kepada saya tentang apa yang sudah saya lakukan tadi. Baru kemudian diceritakan amma safinatu fakana limasakini ya'malu fil bahr, ya. Wa uridu an a'ibaha wa anna wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin qasba. Itu kapal punya orang miskin yang kerjanya di laut. Saya bolongin karena nanti nggak lama dari ini itu di tengah laut ada bajak laut yang mau pesta. Dia butuh armada untuk ngangkut pasukannya. Kurangan kapal. Nanti dia akan datang ke sini, akan merampas semua kapal yang ada di kapal-kapal nelayan. Makanya yang ini saya bolongin punya orang miskin. Karena kalau bolong mesti nggak dibawa. Ngapain bawa kapal karam? Ya kan gitu kan? Wa uridu an na'iba. Saya pengen ini dibolongin biar rusak sehingga kemudian pas waktu orang mau merampas kapal-kapal yang ada di pinggir pantai, ya, perompak atau bajak laut yang ngampal itu, kapal orang ini nggak ikut dirampas. Bolong. Yang nanti tinggal dibenerin. Mau bikin kapal aja bisa, apalagi cuma nambal yang bolong. Kalau anak yang kecil tadi saya bunuh, itu saya diberi informasi oleh Allah bahwa dia nanti akan menjadi anak yang durhaka, anak yang akan maksiat, yang kalau dibiarkan sampai besar dia akan bermaksiat kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Nanti orang ini anaknya meninggal, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti dengan anak-anak yang lebih banyak dan soleh. Kalau rumah itu yang dinding yang roboh itu wa ammal jidaru fakanat li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Punya anak, 2 anak yatim yang tinggal di kota. Saya mau benerin, kenapa? Karena orang tuanya sebelum meninggal naruh ada harta karun, ya, ada kanzun gitu, ada peti atau apa gitu, taruh di tengah di tanah, dikubur di tanah. Orang dulu kan tradisinya kubur di tanah, yang nyimpan harta kan kubur di tanah. Belum ada tuh bank, belum ada, ATM belum ada. Ya, terus dikubur di tanah. Lah itunya rubuh, nutupin. Makanya saya tegain supaya kapan-kapan pas dia lagi macul-macul ketemu itu simpanan dari orang tua. Tujuannya tentu itu. Nah, baru kemudian Nabi Musa mengakui bahwa ya, kamu sudah diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mil ladunna ilmu. Kemudian dalam bahasa kita sering disebut dengan ilmu laduni. Wa wajibun alaina an naqifa haitsu haddan lana an naqifa haitsu haddin lana fala natajawazu. Maka wajib bagi kita untuk yakif, untuk berhenti, tawakuf dalam konteks dalam urusan takdir, ya, haitsu haddin lana, pada konteks yang menjadi batasan kita. Yang batasan kita itu cuma bisa berbuat dan mengawal takdir kita dengan syariat. Lebih dari situ kita nggak bisa apa-apa. Fala natajawazuhu, kita tidak bisa melebihi batasan kita sebagai makhluk. Wa qad hajaballahu ta'ala ilmal qadari 'anil alim. Allah telah memberi hijab tentang pengetahuan. Wa qad hajaballahu ta'ala ilmal qadari 'anil alam. Allah telah memberi hijab tentang pengetahuan berkaitan dengan qada-qadar ini dari seluruh alam semesta. Fala ya'lamuhu malakun wala nabiyyun mursalun. Maka tidak ada yang tahu, hatta malaikat, nabi, dan yang nabi-nabi yang nabi, malaikat juga nggak tahu. Wakila inna sirral qadari inna sirral qadari yungkasafu lahum idza dakhalul jannah. Sesungguhnya rahasia dari qadar itu akan disingkap oleh Allah bagi orang-orang ketika mereka masuk ke dalam surga. Nanti kalau kita masuk surga, dan insya Allah kita semua masuk surga,
Amin ya rabbal alamin. Masa iya nggak masuk surga? Wong kuncinya sudah dipegang. Kita kan pernah pegang kunci. Masa orang yang megang kunci nggak masuk? Udah tinggal buka aja masa nggak bisa? Ya kan? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau udah pegang la ilaha illallah kan? Nah, iya. Ya. Insya Allah kita yakin pede masuk surga. Wong kunci jawabannya aja udah dibocorin sama kiai. Nanti kamu kalau ditanya siapa Tuhan kamu, jawabannya Allah. Ya udah dibocorin. Masa udah nyontek masih? Ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Dan itu pasti masuk surga. Cuma yang nggak tahu kapan. Apa transit dulu, apa lewat prosedur lewat jalur ekspres gitu. Apa yang pending dulu ya itu nggak tahu. Walhasil man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nanti akan disingkap oleh Allah tentang takdir yang telah Allah tuliskan bagi seluruh makhluk. Oh, begini perjalanan. Kalau disebut wala yunkasafu qabla dzalik, dan tidak akan diungkap oleh Allah sebelum kita masuk ke surga. Wa qad sabatat al hadisu linnahyi anit tarkil amali ittikalan ala ma sabaqa minal qadar. Sungguh telah banyak hadis-hadis yang menetapkan tentang bin nahyi, larangan anit tarkil amali, tentang meninggalkan amal, ittikalan karena menyandarkan ala ma sabaqa minal qadar, atas dasar ketetapan qadar. Jadi saya mah nggak kerja lah, memang udah kadar takdirnya begini. Saya mah nggak belajar ya kalau memang saya mah nggak belajar kalau memang takdirnya gini. Ya, emang udah takdir Allah lah. Ngapain ngaji? Allah nggak nakdirkan saya hafal Quran, yang ngapain ngapal? Itu nggak boleh. Ya. Waqad sabatat al hadis bin nahyi anit tarkil amali. Ya. Jangan, banyak sekali hadis yang melarang kita untuk meninggalkan mengerjakan sesuatu atas dasar qadar, atas dasar takdir. Ya, kita enggak. Kalau memang udah jodohnya saya, insya Allah walaupun saya di rumah aja nanti juga dapat istri. Udah boleh. Ya, karena tidak mengawal sesuatu dengan syariat. Bal tajibul a'malu bid takallif allati warada biha syar'u. Tapi wajib untuk beramal dan melakukan aktivitas yang menjadi beban kita, kewajiban kita yang sudah warada biha syar'u, yang dimaksudkan oleh syariat. Syariat punya maksud memberikan beban taklif kepada kita. Maka kita harus beramal dengan beban yang oleh Allah berikan. Wa kullu muyassarin lima khalaqalahu la yuqdaru ala ghairi. Atau wa kullu maisurin lamma khalaqalahu la yaqdiru ala ghairi. Dan segala kemudahan yang telah diciptakan baginya, la yuqdaru ala ghairi, yang tidak ditetapkan kepada selainnya. Semua yang Allah ciptakan itu merupakan fasilitas kemudahan bagi kita. Ya. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Ya, la yuqdaru ala ghairi, bukan tidak ditetapkan kepada selain kita. Ya, jatah kita ya itulah yang punya kita. Memang sudah ditetapkan, yang punya orang ya sudah ditetapkan oleh Allah bagi orang lain. Faman kana min ahli sa'adah, istilah yang tadi itu gini, kalau memang rezeki gak akan ketukar, gitu maksudnya. Faman kana min ahli sa'adati yasarallahu li amali ahlil sa'adah. Barang siapa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi ahli sa'adah, orang yang bahagia, yasarallah, Allah akan memudahkan bagi dia li amali ahli sa'adah, untuk beramal amalan orang-orang ahli.
Kalau memang kita ini ditetapkan oleh amalannya menjadi ahli surga, ya Allah akan mudahkan kita, Allah akan cenderungkan hati dan perbuatan kita untuk beramal dengan amalan ahli surga. Wa man kana min ahli saqawah, barang siapa yang termasuk ahli sengsara, ahli neraka, yasarallahu li amal ahli saqawah, maka Allah juga akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Ya. Makanya orang kalau mau memang dia ahli ngaji, ya insya Allah mau kayak mana aja, ada aja fasilitasnya untuk bisa datang ke tempat ngaji. Tapi kalau memang udah ahli nyolong, mau ada satpam, mau ada CCTV, dapat aja nyolongnya, ya kan? Dapat aja. Walaupun udah ada KPK, udah ada BPK, udah ada segala macam lah irjen, memang udah ahli korupsi, gampang, lolos aja pokoknya. Ya, kenapa? Karena yasarallahu li amali ahli saqawah. Makanya kita harus ikuti syariat supaya Allah memudahkan kita untuk beramal dengan amal ahli surga. Kama fil hadis wa qala Allah taala fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang mau berbuat baik akan dimudahkan oleh Allah untuk kebaikannya. Fasanuyassiruhu lil usra, yang memang niatnya jelek akan dimudahkan oleh Allah cenderung kepada keburukan. Qala ulama wa kitabullahi ta'ala wa lauhihi wa qalamihi kullu dzalika mimma yajibul iman bih. Ketetapan Allah, Lauh Mahfuz, qalam Allah, semua itu kullu dzalika mimma yajibul iman bih, sesuatu yang wajib untuk diimani. Wa amma kaifiyatu dzalika wa sifatuhu wa ilmuhu ilallahi ta'ala la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Adapun caranya, sifatnya, ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya masuk pada batas mengimani takdir, mengimani ketetapan, mengimani qalam Allah. Caranya, sifatnya itu semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu tentang qadar? Tahu bahwa kita sudah tetapkan? Tahu bahwa Allah semua tulis itu di Lauh Mahfuz? Tahu. Tapi bagaimana? Kapan? Waktunya? Di mana? Tempat? Cara dan sebagainya? Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya. Tidak ada yang dapat mengetahui sesuatu dari ilmu Allah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu atas dasar pengawasan, atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekali lagi hanya masuk pada wilayah iman kepada qada. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau disampaikan dan sambil dinikmati apa yang sudah orang sampaikan kepada kita. Karena sudah ada yang menyampaikan. Cukup ya? Baik. Jadi habis ini mau ngobrol lagi silakan. Malam hari ini kita sudah selesaikan hadis yang keempat. Akan datang kita akan masuk hadis yang kelima. Apa ini? Tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Wah, ini seru. Ya. Baik, mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.